Saya Arichard Novariandi. Kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mendiskusikan beberapa hal penting terkait proses observasi coaching yang akan kita lakukan hari ini. Pertama-tama nih Pak ya, saya akan mengamati dan menilai proses coaching antara Pak Richard dengan Kusi. Nanti di sini mungkin Bu Andri ya Pak ya yang akan menjadi Kusinya. Nah, berdasarkan rubrik penilaian yang telah kita sepakati di tempo hari sebelum kita melakukan coaching nanti, poin-poin utama yang akan saya perhatikan adalah yang pertama nih Pak, kesesuaian proses coaching dengan alur kita, dimulai dari tujuan, Bapak menanyakan tujuan nanti, identifikasi permasalahan, rencana, dan tanggung jawab yang akan Bapak yang akan Kosi ambil nanti. Kemudian yang kedua, kualitas pertanyaan yang Anda ajukan kepada Kosi. Kemudian yang ketiga, respon dari Bu Andri nanti terhadap pertanyaan Anda. Kemudian yang terakhir, penerapan prinsip-prinsip coaching seperti ini, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, apakah ada yang ingin Anda tanyakan nih Pak Richard terkait hal ini? Terima kasih atas penjelasannya ya, Pak ya. Saya rasa saya sudah memahami poin-poin yang Bapak sampaikan. Apakah ada aspek khusus yang perlu saya perhatikan atau saya perhatikan lebih dalam gitu, Pak? Pertanyaan bagus nih Pak Richard. Saya ingin Anda fokus pada pengembangan kompetensi dari seorang coaching. Nah, bisakah nih Anda jelaskan kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan pada sesi coaching nanti Pak Richard? Baik, Pak. Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin yang pertama adalah kehadiran dulu ya, Pak ya. Oh, iya, Bisa mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak, sangat bagus itu Pak ya. Kira-kira Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang ingin Anda lakukan secara spesifik untuk diobservasi hari ini? Nah, Yang ingin saya fokuskan adalah mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. oh iya Pak, baik ya Pak ya. Itu pilihan yang sangat bagus Pak. Terakhir Pak, sebelum kita melakukan sesi coaching nih Pak, indikator apa yang Anda harapkan agar dapat tercapai dalam proses coaching nanti Pak? Baik, Pak. Saya berharap coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan setidaknya dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa Pak ya sudah memiliki gambaran yang jelas untuk observasi coaching nanti. Silahkan Bapak mulai sesi coaching Bapak dengan Ibu Andri. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih Pak, silahkan. Ya, selamat pagi Bu Andri, apa kabarnya? Selamat pagi Pak, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oh ya Pak, hari ini Bapak ada waktu luang tidak Pak ya? Kebetulan saya ada waktu luang. Ada apa nih Bu? Ada yang ingin dibahas? Iya Pak, ini sebenarnya saya ingin membahas beberapa hal Pak ya mengenai permasalahan yang saya alami. Ini terkait siswa saya di kelas Pak ya. Nah, ini siswa saya di kelas ini sering sekali gitu Pak tidak hadir di dalam pembelajaran. Ini sudah sering kali terjadi, berulang jadi Pak ya. Jadi saya khawatir terhadap prestasi belajarnya gitu Pak. Oke, baik. Kita bisa fokus nih
pada hal tersebut ya Bu ya. Jadi apa nih tujuan Bu Andri yang ingin dicapai terkait masalah ini? Ya, di sini saya ingin membantu siswa saya ini Pak ya, agar bisa lebih konsisten lagi untuk hadir di sekolah sehingga tidak tertinggal dengan pelajaran yang ada di sekolah. Itu Pak. Baik. Jadi tujuan utama kita adalah meningkatkan kehadiran siswa secara signifikan. Benar Bu? Ya Pak, benar seperti itu. Sekarang coba mari kita identifikasi masalahnya lebih dalam. Menurut Bu Andri nih, apa yang menyebabkan siswa ibu ini sering tidak hadir? Iya Pak, sebenarnya saya sudah mencoba bertanya ya Pak ya, baik kepada siswa tersebut maupun kepada teman-temannya. Tapi ini belum memperoleh hasil yang jelas. Ada yang bilang dia itu punya masalah di dalam keluarga. Kemudian ya memang dia teridentifikasi agak sedikit malas gitu Pak ya. Kemudian ada juga yang bilang kawannya bahwa di lingkungan sekitarnya itu pergaulannya kurang baik seperti itu Pak. Jadi ada kemungkinan masalah keluarga gitu ya Bu ya. Motivasi belajar yang rendah dan pengaruh lingkungan juga. Iya benar Pak. Nah, ini Bu. Apakah Bu Andri sudah mencoba pendekatan tertentu terkait masalah ini? Saya sudah mencoba beberapa cara Pak ya. Di sini saya juga berbicara kepada wali murid lewat telepon, itu saya pernah. Tapi belum ada perubahan yang signifikan terhadap siswa tersebut Pak. Saya juga sudah memberikan peringatan, tetapi dia masih sering absen. Itu Pak. Jadi kita punya beberapa dugaan nih ya Bu ya, tapi mungkin belum ada strategi yang efektif untuk diterapkan dengan konsisten. Ya benar Pak seperti itu. Baik, sekarang kita coba nih susun rencana aksi apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu si siswa ini nih. Saya terpikir ini Pak ya, yang pertama ini yang saya akan lakukan itu adalah mendekatannya secara personal. Nah, jadi mencari tahu secara lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dialami, gitu, Pak. Itu bisa jadi langkah awal yang baik ya Bu ya. Ya. Apakah ada tindakan lain nih yang bisa Bu Andri lakukan? Saya juga berpikir untuk melibatkan guru bimbingan konseling nih Pak ya di sekolah. Jadi dengan adanya bantuan guru BK ini saya harap bisa lebih mendalam terhadap permasalahan yang siswa tersebut alami. Bagus. Jadi kita buat rencana aksi. Pertama, pendekatan personal ke siswa tersebut untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah melibatkan guru BK ya Bu ya, untuk memberikan bantuan yang lebih lanjut. Ya benar Pak, itu rencana yang ingin saya jalankan. Baik. Siapa kira-kira nih yang akan bertanggung jawab dan membantu Ibu dalam menjalankan rencana itu? Ya di sini saya sendiri yang akan bertanggung jawab Pak ya. Saya akan melakukan pendekatan secara personal pada siswa tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan dengan berkoordinasi dengan guru BK di sekolah. Gitu. Kapan kira-kira Bu Andri akan mulai melaksanakan rencana ini? Ya saya akan melaksanakannya secepatnya ya Pak ya. Jadi minggu ini saya akan mencoba untuk berbicara dengan siswa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan guru BK terkait masalah ini. Baik. Oke. Saya akan membantu memonitor ya Bu ya perkembangan rencana ini. Apakah ada hal lain nih yang Ibu perlukan untuk membantu proses pelaksanaan dari rencana Ibu tadi? Sementara saya rasa cukup ya Pak. Saya akan fokus dulu pada rencana saya ini. Baik. Semoga berhasil ya Pak Ibu ya. Dan kita akan mengevaluasi perkembangannya di sesi berikutnya ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Richard. Bagaimana perasaan Anda tadi setelah melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Andri? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah saya merasa cukup puas dengan jalannya sesi coaching tadi. Syukurlah
Pak ya, alhamdulillah. Sebelum kita menutup sesi ini Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait proses coaching yang Bapak lakukan tadi, yang baru saja Bapak lakukan tadi bersama Ibu Andri. Pertama, bisakah Anda jelaskan apa yang sudah Anda lakukan terkait indikator ketercapaian yang Anda inginkan pada proses praobservasi tadi, Pak? Baik Pak. Dalam sesi coaching tadi saya berusaha menerapkan alur Tirta ya Pak ya. Di mana alur Tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana tindakan, dan apresiasi. Saya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mendorong coach saya untuk mengidentifikasi masalahnya, menetapkan tujuan, dan merencanakan tindakan konkret. Selain itu, saya juga berusaha mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Dari pengamatan saya Pak ya sebagai supervisor pada hari ini, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Bapak berhasil menerapkan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan terhadap coach tadi juga cukup efektif dalam membangun coach mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi. Nah, apakah Anda merasa ada area nih Pak yang masih perlu ditingkatkan sebagai seorang coaching Pak? Baik, terima kasih Pak atas umpan baliknya. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan Pak yang lebih menantang dan mendalam. Ya, kadang saya merasa pertanyaan saya masih terlalu umum. Nah nih Pak, itu observasi yang bagus Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak dari saya nih Pak. Berdasarkan pengalaman coaching yang Bapak lakukan hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan ke depannya Pak? Pak, saya ingin lebih memahami dan menguasai proses coaching tersebut ya Pak ya. Terutama dalam hal membangun raport yang lebih kuat dengan coach dan mengembangkan intuisi untuk mengetahui kapan nih saya harus menggali lebih dalam atau beralih ke topik yang lain. Itu tujuan pengembangan yang sangat baik Pak ya. Saya yakin dengan terus berlatih dan merefleksikan setiap sesi coaching yang Bapak lakukan, Bapak akan dapat memanfaatkan kompetensi-kompetensi tersebut. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan nih atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, Pak? Sepertinya tidak ada Pak. Terima kasih banyak atas dukungan dan bimbingannya ya Pak ya, serta umpan baliknya hari ini. Oh iya Pak, sama-sama. Saya senang bisa membantu Bapak dalam proses pengembangan kompetensi coaching. Semoga Bapak kedepannya bisa terus meningkatkan keterampilan Bapak dalam hal coaching. Saya akhiri sesi observasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.